Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ba'du. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua sehat, selamat, sehat, waras, lancar rezekinya, mudah rezekinya, dan usahanya dimudahkan Allah SWT, segala urusannya dimudahkan. Semoga yang mungkin ada saudara yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Mungkin ada saudara kita yang sedang terlilit hutang, semoga segera lunas dan dimudahkan segala urusannya. Sedulur, kali ini kita jalan ke Pasar Kaget, Pasar Kaget yang ada di Desa Aliantan. Kali ini kita coba merekam dengan menggunakan HP. HP saya ini Xiaomi Redmi 9. Ini hasilnya seperti ini. Biasanya kan saya pakai kamera kacamata. Ya, kali ini pakai HP dan ya vertikal ya, karena saya letakkan di saku, jadi kalau dalam posisi landscape ya nggak bisa, ketutupan kamera, dan memang sakunya belum ya. Jadi seperti ini hasilnya, seperti tampilan tampilan video shot ya, yang tegak ya. Kita coba dan kita upload. Jadi ya ini kita jalan ke pasar, menikmati pasar. Ini sore ya, kita pada atau jam berapa tadi, jam setengah 5-an kita kesini, atau jam 4 atau jam setengah 5 setelah asar lah, pada asar baru kita kesini untuk melihat pasar dan sambil mencari-cari sesuatu. Biasanya kalau kesini itu saya dengan istri ya, biasanya dicari yaitu ya keperluan yang, karena memang ini sore dan lagi katanya istri lagi agak males masak atau lagi kurang enak masak ya, jadi beli lauk yang sudah jadi. Ada beli miso, udah itu beli yang untuk cemilannya itu, ada beli gatot sama tiwul, kemudian beli botok ya untuk temen makan. Dan ia mengingatkan kalau ke pasar jangan lupa berdoa, doa masuk pasar supaya kita ini ingat Allah. Jadi sertakan Allah dalam keseharian kita. Jadi kalau kita selalu mengingat Allah, Allah selalu mengingat kita. Karena Rasulullah SAW pernah ngendika bahwasanya orang-orang yang ditetapkan masuk surga, yang sudah ditetapkan masuk surga, itu enggak akan merasa rugi ya dengan segala yang pernah dilakukan di dunia, kecuali waktu yang mereka lalui di dunia itu tanpa zikrullah di dalamnya. Jadi orang yang ahli surga itu akan menyesal atau beruntung kecuali dia merasa rugi, kecuali ketika dunia nggak berzikir. Nah itu begitu lebih kurangnya ngendika Nabi itu. Jadi setelah manusia itu ya, orang-orang masuk ahli surga itu masuk surga, di situ baru ketahuan atau kelihatan atau baru tahu maksudnya bahwa sekali saja kita di dunia ini menyebut nama Allah, pahala itu sangat besar, bahkan sebesar gunung-gunung. Nah, itu satu kali menyebutkan subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, pokoknya menyebut nama Allah, asma Allah kita sebut, itu pahalanya sangat luar biasa. Nah saat itu manusia baru menyesal ketika di dunia nggak berzikir. Maka hendaknya kita yang masih hidup ini
Jangan lupa selalu berzikir. Lidah kita selalu kita baca dengan zikrullah. Ya, pengaplikasiannya minimal dalam melakukan sesuatu seperti kita awali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, walaupun hanya dalam hati atau mungkin terbetik dalam hati, mungkin dengan lisan, dengan sir, atau dengan suara yang pelan, atau pokoknya pikiran hati kita jangan lepas dari zikrullah, selalu mengingat Allah. Sehingga kalau kita selalu mengingat Allah, maka hati kita akan takut kepada Allah. Gambarannya, wah kalau saya melakukan ini pasti Allah marah. Kalau saya melakukan A atau melakukan ini itu, Allah bakal nggak suka. Maka saya nggak lakukan. Nah itu seperti itu. Tanamkan dalam hati seperti itu. Maka secara zahirnya diawali dengan segala sesuatu itu dengan mengucap basmalah. Mau makan bismillah. Kalau kita kecil-kecil itu kan mau makan baca bismillah, baca doa. Kalau mbak bariklah terusnya berdoa mau makan. Segala suatu perbuatan baik kita atau aktivitas kita awali dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah ini supaya ya kita senang dunia akhirat gitu loh. Di dunia bisa berkah, kehidupan kita, rezeki kita. Di akhirat nanti kita mendapat pahalanya. Pokoknya nyenengkan lah. Dan itu nggak butuh energi, nggak butuh waktu, nggak butuh biaya. Apa susahnya kita mau bekerja, berangkat kerja bismillah. Melakukan aktivitas mungkin sampai ke tempat kerja kita, mulai kerja kita bismillah. Berangkat kita mau berangkat ke tempat pekerjaan itu kemanapun naik kendaraan, baca doa masuk doa naik kendaraan. Dan itu kalau mungkin nggak perlu, wah repot kali kok apa doa kan dalam hati, tidak merepotkan, tidak membutuhkan aktivitas dan energi yang full, yang lebih. Cukup dalam hati itu ya di sir atau sekarang lirih gitu. Nggak perlu orang lain mendengar tuh, nggak mesti, malah nanti bisa ria nanti kalau sampai orang lain mendengar atau wah sok alim sok apa gitu. Doa dalam hati saja, cukup kita sendiri yang tahu, doa bismillah dan sebagainya. Dan itu sangat-sangat bagus, sangat dianjurkan supaya nanti nggak menyesal nanti. Mereka orang-orang yang selalu menyibukkan zikir, waktu dengan zikrullah, dia itu nanti akan merasa beruntung di akhirat, akan merasa beruntung, sangat beruntung, karena waktunya selalu berzikir. Dalam kitab Al-Munabihat karya Ibnu Hajar rahimahullah alaih, dia mengatakan bahwa Yahya bin Mu'adz ini sahabat itu selalu berdoa, selalu berkata, ya Rob, ya Allah, malam tidak akan terasa indah tanpa bermunajat kepadamu. Siang tidak akan terasa indah tanpa ketaatan kepadamu. Kemudian dunia tidak akan terasa indah kecuali dengan berzikir kepadamu. Akhirat tidak akan terasa indah kecuali dengan ampunanmu. Surga tidak akan terasa indah kecuali dengan memandang. Ini munajatnya seorang sahabat. Jadi kalau nggak amalan-amal seperti itu kayaknya hambar kayak sepertinya. Jadi ada seorang waliullah, dia melihat seorang waliullah lainnya, dia melihat dia itu tepung itu makan tepung itu dimakan, ditelannya. Yang seharusnya dikala itu ya kalau kita sekarang nasi, itu tepung itu dibuat roti baru dimakan, tapi dia enggak, tepung itu ditelannya. Nah itu tepung ditelan. Heran, tanya dia, lah ngapa kok sampai makan tepung kering itu, kok seperti itu loh. Apa jawabnya, apa katanya? Setelah tak banding-bandingkan waktu antara mengunyah roti dan menelan tepung, itu ternyata mengunyah roti itu memerlukan waktu yang lebih banyak, dan waktu itu bisa digunakan untuk mengucapkan atau membaca subhanallah sebanyak 70 kali. Masya Allah. Sehingga begitulah waliullah, waktu yang cuma singkat itu dia pertimbangkan. Rugi kalau nggak
mengingat Allah kalau nggak zikrullah. Bahkan dia lanjutkan mengatakan bahwa saya sudah melakukan hal seperti ini sudah 40 tahun. Masya Allah, begitu. Mereka-mereka yang paham, mereka-mereka yang tahu nilai-nilai agama. Waktu yang sedikit pun kalau dia nggak mengingat Allah rasanya wah sangat rugi banget. Lah kalau kita kan kalau waktu nggak kerja atau nggak menghasilkan terasa rugi. Nggak zikir ya nggak apa-apa. Tapi mereka beda. Ini kelasnya mereka. Ini makomnya kita seperti itu. Makomnya para wali seperti itu. Tapi setidaknya kalau itu berbuat baik, alangkah baiknya kita coba-coba niru-niru amalan-amalan mereka yang dianggap baik. Ada lagi seorang wali mengatakan bahwa dia nggak akan berbicara dengan siapapun setelah Isya. Dia gunakan untuk ibadah. Ada. Dan orang soleh maklum karena memang sudah azamnya, sudah tekadnya seperti itu. Saya setelah Isya katanya nggak akan berbicara kepada siapapun karena dia gunakan waktunya itu untuk berkomunikasi, berdialog, bermunajat kepada Allah SWT, mengingat Allah ya dengan amalan-amalan. Ya kita biasa saja seperti itu. Walaupun nanti ya dianggap orang lain wah nggak benar itu ya biasa. Yes dulur. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu supaya kita selalu mengingat Allah. Mengingat Allah. Jangan kita gunakan waktu sia-sia. Apalagi sampai waktu kita gunakan untuk melanggar perintah Allah, berbuat maksiat. Dan waktu yang sia-sia saja itu sudah terasa merugikan, nggak berguna. Apalagi sampai berbuat maksiat. Kita gunakan waktu itu semaksimal mungkin bagaimana agar waktu kita itu bermanfaat dunia dan akhirat, supaya kita nanti di akhirat nggak menyesal. Karena ya namanya kita nanti pasti akan ke akhirat, ya nanti sana ada kehidupan ya ditentukan ketika kita di dunia ini. Sana kan nanti hasilnya ya, hasilnya kita ya bagaimana perjuangan di dunia ini. Dunia tempat berjuang, tempat berusaha, nanti akhirat hasil, supaya kita nanti nggak menyesal. Ya kita gunakan selalu. Di samping mungkin ketika kita dalam aktivitas pekerjaan, mungkin kerjanya di kantor nulis, ya bagaimana lisan kita atau hati kita selalu berzikir. Kita kerja di ladang atau di mana sambil nanam padi ya berzikir. Di tempat pekerjaan, di tempat apa mungkin sedang aduk semen, kau sambil berzikir, sangat bagus. Itu pentingnya waktu bagaimana kita selalu berzikir. Pernah itu ketika zaman Nabi Musa, itu Nabi Musa sedang berjalan-jalan melewati pekuburan. Di situ dilihatnya ada seorang nenek sedang nangis atau sedang apalah di kuburan itu. Ya sedih lah. Maka dikatakan oleh Musa, wahai ibu, wahai nek, ngapa kok sedih sekali seperti terlihat seperti itu? Apa jawabnya Nabi itu? Wahai Nabiullah, aku sangat sedih. Nah, cucuku mati muda. Dia menangis cucunya mati muda, sangat sedih. Berapa umur cucumu? Cucuku umur 300 tahun. Masya Allah. Apa kata Nabi Musa? Wahai nenek, ketahuilah bahwa nanti ada umat akhir zaman, umat itu umurnya pendek-pendek 60-70 tahun. Nah, apa jawab nenek itu? Wahai Nabiullah, seandainya aku hidup di zaman itu, maka aku habiskan umurku hanya untuk berzikir kepada Allah. Nah itu dulur, begitu pentingnya berzikir kepada Allah. Orang-orang dahulu seperti itu. Seorang nenek yang cucunya umur muda 300 tahun, umurnya mati muda katanya. Demikian dulur, itu jalan-jalan kita ke Pasar Kaget di Desa Aliantan.
Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton, telah mampir video saya. Terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.